لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas ucapan Imam At-Tahawi yang berkata wa nusammi ahla qiblatina muslimin, dan kita menyebut orang-orang yang berkiblat dengan kiblat kami sebut mereka sebagai muslimin, kaum muslimin, mukminin, kaum mukminin, madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin, sepanjang mereka mengakui apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis mengambil pelajaran-pelajaran penting dari ucapan Imam At-Tahawi ini, yaitu diantaranya seorang itu dihukumi sesuai dengan apanya? Zahirnya. Kalau zahirnya dia muslim, mukmin, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Kemudian juga diambil pelajaran pada pertemuan yang lalu bahwasanya ahlul bidah mereka adalah kaum muslimin. Ya, mereka itu masih muslim selama bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah. Ya, bukan bid'ah yang mengkafirkan seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah, atau seperti bid'ahnya Jahmiyah, atau seperti bid'ahnya kelompok sufi yang ekstrim. Ya, maka keumuman ahli bidah mereka itu masih muslim meskipun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan. Demikian juga pada pertemuan yang lalu kita ambil pelajaran bahwa bedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Seorang dihukumi di dunia sebagai muslim, maka belum tentu di akhirat dia itu juga dihukumi sebagai muslim. Bisa jadi orang yang kita hukumi muslim di dunia karena zahirnya dia muslim, maka dia bisa jadi di sisi Allah adalah kafir karena dia munafik. Orang munafik ini nampak atau tidak? Nggak nampak. Ya, kita nggak salah menghukumi dia sebagai muslim karena memang nampaknya dia muslim. Tapi Allah yang mengetahui yang gaib, Allah tahu kalau dia ini kafir, berpura-pura sebagai muslim. Maka di akhirat surga atau neraka? Neraka. Maka dari sini diambil pelajaran nggak sama antara vonis dunia dengan vonis akhirat. Sebaliknya juga demikian, ada orang yang kita vonis dia ini kafir karena mungkin dia non muslim, ahlul kitab.
Tapi bisa jadi di akhirat dia masuk surga. Mungkin ketika matinya dia bertaubat kepada Allah, dia bersyahadat. Tidak ada yang tahu dia bersyahadat kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zahirnya di dunia kita hukumi kafir atau muslim? Kafir. Oh enggak uru kok dhewe kok. Ya enggak? Tapi ternyata Allah tahu ketulusan dia bertaubat, keikhlasan dia dalam bertaubat, dan Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampuni semua dosa. Maka Allah ampuni orang kafir ini dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka ini bisa saja terjadi demikian. Atau orang yang belum sampai kepadanya dakwah, seperti yang kemarin kita contohkan, orang yang tinggal di hutan pedalaman. Ya, nggak ada ustadz yang mau ke sana. Ya, ke sana saja takut dimakan. Ya, kanibal semua di situ. Maka di dunia mereka dihukumi apa? Kafir. Jangan bilang muslim. Kan belum sampai dakwah. Iya, belum sampai dakwah, tetap dia dihukumi kafir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila datang seorang musyrik kepadamu untuk minta perlindungan, maka lindungi dia sehingga dia mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran. Tuh, berarti dia belum pernah mendengar Quran kan? Ya tidak? Berarti dia belum pernah mendengar Al-Quran, tapi Allah sudah memvonis dia sebagai musyrik. Itu hukum di dunia. Adapun di akhirat, orang yang belum sampai dakwah, dia akan nanti di akhirat diuji sama Allah Azza wa Jalla. Dia akan diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Kalau dia nurut, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia menolak, maka dia dimasukkan ke dalam api beneran alias neraka. Maka perlu dibedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga mengambil pelajaran bahwa ada namanya orang murtad keluar dari Islam itu. Karena kalimat Imam At-Tahawi ini, yaitu kita menghukumi orang-orang yang berkiblat dengan kiblat kami, kita hukumi mereka sebagai muslim. Ada sebagian orang yang mengutip ucapan Imam At-Tahawi ini dari kalangan ahlul bidah, terutama dari kalangan Asy'ariyah. Maka semua muslim, ya semua orang yang bersyahadat itu sudah pasti Islam, nggak mungkin mereka kafir keluar dari Islam apapun yang mereka lakukan. Maka ini batil. Kalau dia melakukan nawaqidul Islam, salah satu dari pembatal keislaman, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ya, maka ada namanya orang murtad keluar dari Islam itu ada. Meskipun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia melakukan pembatal keislaman, syirik, atau dia melakukan praktek sihir, atau dia membolehkan meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, atau dia berwala kepada orang-orang kafir dan pembatal keislaman yang lain. Ya, maka ini menjadikan dia keluar dari Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah juga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Ya, istihza. Maka istihza termasuk pembatal keislaman. Apa kata Allah? La ta'tadiru. Kalian jangan cari-cari alasan lagi. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Berarti sebelumnya mereka apa? Beriman, tapi kemudian kafir karena melakukan salah satu pembatal keislaman, yaitu al-istihza, memperolok agama Allah, memperolok Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada namanya kemurtadan. Dan para ulama di dalam kitab-kitab fikih juga menuliskan bab tentang al-irtidad, bab tentang kemurtadan. Itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Kita lanjutkan, kata Syekh, wa itmaman li hadhil mas'alah adhkuru mas'alatan muhimmatan wa hiya kufrul muslim ba'da islami wa hiya al musamma bitakfiril muayyan.
Nah, untuk melengkapi pembahasan kita ini, maka kita menyebutkan pembahasan yang penting berkaitan dengan murtadnya seorang muslim dari keislamannya, atau yang dikenal dengan nama vonis kafir secara individu. Nah, di sini beliau mulai membahas tentang vonis kafir secara muayyan, secara individu. Kata beliau, hadhil mas'alah yata'allaq biha umur. Masalah ini akan dibagi menjadi beberapa pembahasan. Ingat ya, pembahasan kita adalah vonis kafir secara individu. Kata beliau, annal kufra haqqun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita yakini bahwa kekufuran itu adalah haknya Allah, kemudian haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang berhak menentukan ini perbuatan kufur, ini amalan kufur, ini ucapan kufur, itu siapa? Allah dan Rasulnya, bukan hak semua orang. Maka di sini nanti akan membantah sebagian orang yang lebay dalam mengkafirkan kaum muslimin. Misalnya sebagian kelompok Khawarij mengkafirkan penguasa. Ini penguasa ini kafir. Kenapa? Iya, karena dia korupsi. Loh, korupsi ini perbuatan kufur kah? Perbuatan apa itu? Maksiat. Itu kemaksiatan. Tahu gak iso, pokoknya kafir deh. Wah, itu bukan hak ente itu, mengkafirkan itu. Memvonis ini perbuatan kufur, ucapan kufur, amalan kufur. Ini haknya Allah, kemudian haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah fi raddi 'alal Bakri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya bantahan kepada Al-Bakri. Kata beliau, falaisa li ahadin an yukaffira ahadan li annahu kaffarahu. Maka tidak boleh seseorang mengkafirkan orang lain hanya gara-gara dia meyakini kafirnya orang itu. Menurut saya fulan ini kafir. Kenapa? Ya, ana yakin saja dia kafir. Apa dia ahlul kitab? Enggak sih, dia muslim ngakunya. Ya, lah iya kamu kafirkan kenapa? Ya karena saya meyakini dia kafir. Oh, tidak bisa. Itu bukan hak Anda. Fa innal kufra haqqun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran itu haknya Allah, kemudian haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnul Qayyim fin Nuniyah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Qasidah Nuniyah. Kata beliau, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bisyar'i yathbutu la biqauli fulani. Kata Imam Ibnu Qayyim, kekufuran itu adalah haknya Allah, kemudian haknya Rasul, bisyara', ditentukan dengan syariat. Yathbutu bisyara', la biqauli fulan, bukan dengan ucapan fulan dan fulan. Ya, maka kekufuran itu hak Allah. Wa makna hadza annahu la yasihhu li ahadin an yukaffira ahadan illa bidalilin syar'iyyin. Makna dari apa yang kita bahas ini yaitu tidak boleh seseorang mengkafirkan orang lain kecuali dengan dalil yang syar'i. Ya, bukan dengan perasaan atau dalilnya itu adalah ucapan Ustadz Fulan, ucapan Syekh Fulan, tidak. Ya, tapi dalilnya harus dengan dalil syar'i. Fulan kafir, kenapa? Ya karena dia ini melakukan sihir. Ya, setelah ditegakkan hujjah, dihilangkan segala penghalang-penghalangnya, baru boleh. Ya, karena sihir itu juga termasuk salah satu kekufuran. Wa idza lam yujad dalilun lam yasihha lahu an yukaffirahu. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan orang itu kafir, maka dia tidak boleh mengkafirkannya. Al-amru tsani, kemudian perkara yang kedua, yanbaghi an yura'a fit takfir
al-farqu bainal ain wan naw. Wajib untuk dibedakan dalam masalah vonis kafir antara mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan individunya. Ini banyak orang gagal paham sehingga menuduh kita salafiyun dituduh sebagai tukang ngafirin orang. Ya, kita dituduh kaum takfiri katanya. Hati-hati, Wahabi itu apa? Takfiri, suka mengkafirkan orang. Maka kita katakan bedakan dulu antara vonis kafir secara umum dengan vonis kafir secara individunya. Ya, individunya, pelakunya. Jadi bedakan antara vonis kafir terhadap perilaku dengan vonis kafir terhadap pelaku. Bingung enggak ya? Bedakan antara perilaku dengan pelakunya. Falaisa kullu man kafara naw'an au kafara fi'lan au kafara qawlan kafara 'ainan. Maka tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran, perilaku kufur, baik itu perbuatan kufur atau ucapan kufur, maka dia kafir juga secara individunya. Bingung? Teman-teman, saya ulangi, tidak semua orang yang jatuh ke dalam perbuatan kufur atau ucapan kufur, maka pelakunya Pak Fulan atau Bu Fulananya langsung divonis kafir. Perilakunya iya kufur, tapi orangnya belum tentu. Ingat ya, belum tentu, bukan berarti pasti nggak kafir, tidak, tapi belum tentu kafir. Walaisa kullu man talabbasa bil kufri yakunu kafiran. Dan tidak semua orang yang tadi jatuh dalam perbuatan kufur maka dia menjadi kafir. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dalla ala hadza al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal i'tibar. Di antara dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Al-I'tibar, yaitu Al-Qiyas. Dzakarahu kama fi Majmu'il Fatawa. Ini beliau sebutkan di dalam Majmu' Fatawanya. Amal kitab, adapun dalil dari Al-Quran bahwa tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan kufur otomatis orangnya kafir. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah di surah An-Nahl ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahu adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, artinya dia jatuh dalam kekufuran, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah, akan dimurkai sama Allah, kecuali yang apa? Dipaksa, sedangkan hatinya masih beriman. Ya, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya masih beriman. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Di mana dohirnya beliau melakukan perbuatan kufur. Dia dipaksa oleh kaum musyrikin Quraisy untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Ya, disuruh untuk mengakui berhala-berhala mereka, menghina Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, dibunuh. Dan sudah ada yang dibunuh, siapa? Bapak sama ibunya, ya, Yasir dan juga Sumayyah. Maka dia pun dengan terpaksa menuruti kemauan orang-orang Quraisy itu. Maka dia pun pulang dalam keadaan sedih, merasa bahwasanya amalannya semua hancur. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi turunkan ayat ini. Kok Nabi turunkan ayat ini? Allah turunkan ayat ini. Ya, Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW
yang menunjukkan bahwa Ammar bin Yasir tidak kafir karena ada penghalangnya. Apa itu? Dipaksa. Maka jadilah al-ikrah, paksaan, itu termasuk di antara penghalang kekufuran. Betul. Antum kalau ditanya perbuatannya Ammar ini kufur atau tidak? Kekufuran. Jenis perbuatannya itu adalah jenis perbuatan kufur. Jenis perbuatannya. Tapi pelakunya tidak divonis kafir karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya tadi? Paksaan, dipaksa. Maka kita ini harus bisa mengklasifikasikan jenis perbuatan. Ada jenis perbuatan kufur, ada jenis perbuatan bid'ah, ada jenis perbuatan apa? Ada kekufuran, kebid'ahan, ada juga kemaksiatan. Ya. Contoh, seorang pakai jimat. Ya, dia pakai jimat dengan anggapan bahwasanya jimat ini adalah sarana untuk menyelamatkan dia dari segala macam mara bahaya. Dia meyakini yang menyelamatkan dia itu adalah jimatnya itu. Yang menyelamatkan dia adalah jimatnya tadi. Maka berarti ini apa? Kesyirikan, kekufuran. Dengan syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya yang menyelamatkan Allah, tapi dengan perantara jimat ini tadi, hukumnya apa? Syirik asghar, syirik kecil, tuh klasifikasinya. Kemudian dia meyakini bahwasanya ketika berkendara itu dia itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum berkendara. Ya. Qobliyah rihlah misalnya. Ya. Salat sunnah 2 rakaat qobliyah. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan ba'diyahnya. Maka ini kategorinya apa? Kebid'ahan. Ternyata sampai tempat tujuan berzina dia. Nah, ini zinanya ini berarti apa? Kemaksiatan. Ini harus kita bisa jeli mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan itu. Jangan seperti orang-orang awam, ya, orang-orang yang jahil, mereka nggak bisa mengklasifikasikan itu sehingga tercampur adukan. Yang maksiat itu dianggap perbuatan yang paling parah sudah daripada yang syirik. Itu fakta yang terjadi. Coba kalau ada orang yang maksiat misalnya seperti korupsi atau maling motor, curanmor misalnya, itu mereka anggap sebagai perbuatan yang sangat jelek, sangat buruk. Yes, pokoknya sudah paling top buruknya. Tapi pelaku kesyirikan nggak segitunya, ya kan? Mereka sikapi dengan sikap-sikap yang santun, santai, bahkan sebagiannya mungkin malah memuliakan para pelaku-pelaku kesyirikan. Maka seorang muslim harus dia bisa membedakan antara jenis-jenis perbuatan tadi. Kita kembali ke sini. Maka jenis perbuatannya Ammar itu kekufuran. Tapi Ammar pelakunya tidak dikafirkan karena ada penghalangnya, yaitu paksaan. Siapa yang bisa menyebutkan apa penghalang kekufuran yang lain? Selain dipaksa, apalagi yang menghalangi seseorang dari kekufuran? Belum sampai hujjah. Ya, belum sampai hujjah. Ya, berarti jahil. Ya kan, tidak tahu kan? Ya, berarti dia jahil. Nanti akan ada penjelasannya di sini. Kondisi yang kedua, orang itu tidak bisa divonis kafir karena ada penghalangnya, yaitu penghalangnya adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Dan ini nanti akan disebutkan beberapa dalilnya. Di antara dalilnya, kalau yang tidak disebutkan sama beliau adalah yaitu kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang beliau sujud kepada Nabi SAW karena dia melihat di negeri Syam pendeta-pendeta itu, orang-orang ahlul kitab sujud kepada pendeta-pendetanya. Maka Mu'ad bin Jabal mikir, oh, kalau di Islam orang yang paling pantas disujuti siapa? Nabi dong. Muli nang Madinah sujud temenan kepada Nabi.
Tapi Nabi ketika melihat itu tidak mengkafirkan Mu'adz bin Jabal, tidak menyuruh Mu'adz mengulangi syahadatnya. Nabi hanya mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'azamati haqqihi." Seandainya boleh aku nyuruh orang sujud kepada manusia, bukan sujud kepada Allah, maka aku perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Karena begitu besar hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Tapi tetap nggak boleh, karena sujud itu hanya kepada siapa? Allah. Maka perbuatan Mu'adz sujud kepada Allah, jenis perbuatannya perbuatan apa? Kufur. Tapi Mu'adznya tidak dikufurkan, dikafirkan, karena ada penghalang. Apa itu? Al-jahlu, ketidaktahuan. Sebagaimana juga para sahabat tatkala bersama Nabi SAW dalam peperangan, kemudian melewati pohon bidara, melewati pohon bidara. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu, namanya baru masuk Islam berarti masih apa? Masih jahil, masih banyak yang belum diketahui. Maka kemudian mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami, jadikan untuk kami pohon keramat istilahnya. Sebagaimana kaum musyrikin mereka punya pohon keramat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka biar sakti. Biar kami bisa ngalap berkah di pohon itu. Apa hukumnya ngalap berkah di pohon? Syirik. Tapi Nabi SAW tidak mengkafirkan para sahabat itu. Nabi mengatakan Allahu Akbar sebagai bentuk takjubnya Nabi, dan juga bentuk mensucikan Allah dari kesyirikan yang mereka minta. Inna hasunan qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi, ucapan kalian ini persis seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Seperti dalam surat Al-A'raf. Bani Israel mengatakan, "Wahai Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala." Tapi Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian adalah kaum yang jahil. Maka sama sikapnya Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa. Nggak dikafirkan pelakunya karena masih jahil, tidak tahu. Maka ini penghalang yang kedua, kejahilan, ketidaktahuan. Yang ketiga, apa penghalang seseorang dari kekufuran, dari vonis kafir secara individu? Ketergelinciran alias ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan, al-khata', bukan dalam keadaan sengaja, tapi ketergelinciran, ketidaksengajaan. Ini sebagaimana kisah, artinya orang yang tergelincir mengucapkan ucapan kufur atau tidak sengaja melakukan perbuatan kufur tanpa kesengajaan, maka dia nggak bisa dikafirkan. Meskipun jenis perbuatannya tetap kita katakan itu adalah jenis kekufuran. Awas, ini harus perlu ditekankan. Jangan gara-gara ini kemudian kita menihilkan jenis perbuatannya itu. Tetap kita katakan jenis perbuatannya kufur, tapi individunya tidak dikafirkan karena ada penghalangnya, yaitu al-khata', ketidaksengajaan. Di antara dalilnya adalah kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW sendiri, yaitu tentang seseorang yang kehilangan unta dan perbekalannya di padang pasir. Anda bisa bayangkan orang melakukan perjalanan melewati padang pasir yang luas, yang tandus, nggak kelihatan ujung-ujungnya. Dia bawa unta dan perbekalannya, makanannya, minuman, koyo nyowo iki sana iku. Moro-moro ucul untoi. Ya kan? Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang ini. Maka dia cari untanya sampai gak ketemu, dia putus asa. Dia bersandar di bawah pohon menunggu ajal.
Iya, menunggu ajal. Mau minta bantuan pertolongan ke siapa? Dia minta pertolongan kepada Allah, tapi dia nggak ada manusia di situ. Maka dia pun duduk di bawah pohon menunggu ajal. Tertidur dia. Ketika bangun dari tidurnya, dia dapati untanya tiba-tiba ada di depan mukanya dia. Masih lengkap dengan perbekalannya. Itu bisa dibayangkan bagaimana bahagianya orang tersebut. Maka orang ini kemudian bahagia luar biasa, dia bersyukur kepada Allah sehingga dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini ucapan kalau ditimbang secara syar'i jenis apa ini? Kekufuran, super kufur, bukan kekufuran lagi ini, ngawur. Lebih kufur daripada ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Artinya Allah itu sing ngisorku. Tapi itu Rob, tapi Allah juga Rob. Ini masih mending, meskipun kufur. Lah ini enggak, Allah sudah enggak dianggap sebagai Rob, tapi dianggap sebagai hamba. Tapi apakah dikafirkan orang ini? Kata Nabi, tidak. Nabi mengatakan akhta'a li syiddatil farah. Orang ini salah, keliru, tergelincir karena saking senangnya, saking gembiranya. Maka dia nggak dikafirkan. Meskipun kalau Anda ditanya apa hukumnya orang mengucapkan, ya Allah engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kalau antum ditanya apa hukumnya orang mengucapkan seperti ini, kufur. Ini vonis secara apa? Umum, vonis secara global. Bingung jamaah? Enggak ya? Ya, maka bedakan antara vonis secara umum dan vonis secara global. Ya, maka orang yang tergelincir, yang tidak sengaja, maka dia tidak dikafirkan. Ada orang mungkin sujud kepada berhala, jangan langsung kemudian dikafirkan, karena bisa jadi dia tidak sengaja, tidak tahu. Mungkin dia lagi jalan, ya kan, kemudian dia itu mungkin mendapatkan kabar yang menggembirakan dia, ya, kemudian dia sujud bersyukur kepada Allah, nggak taunya di depannya ada berhala misalnya. Apa yang biasa di pojok kampung itu ono patung apa? Iya, yang bawa pentung itu. Itu di gapuro biasa ono itu. Apa namanya itu? Joko pentung. Reco. Wallahu a'lam. Dia sujud di situ. Nah, antum yang lihat dari jauh jangan langsung, Pak Fulan ini sekarang sudah kafir, sudah tahu berhala disujudi sama dia. Ternyata setelah di cross check, dia nggak sengaja, nggak tahu kalau ada patung di situ, karena dia barusan mendapatkan kabar yang menggembirakan dia, sehingga dia tersungkur sujud di situ tanpa sadar ada patung di hadapannya. Ya, dapat kabar misalnya, kan istrinya WA, Mas silahkan nikah lagi. Ya Bang, sujud dia syukur luar biasa ini. Baik. Salah kirim. Nah, kita kembali ke sini. Kata beliau, kembali ke ayat surat An-Nahl tadi, bahwasanya Ammar bin Yasir tidak dikafirkan karena dia dipaksa. Wajhud dalalah annal mukrah min jihatil fi'li qad fa'alal kufra. Orang yang dipaksa, maka dari sisi perbuatannya kita harus jujur mengatakan dia perbuatannya perbuatan kufur, melakukan kekufuran. Wa kadzalika min jihatil qaul qad fa'alal kufra. Ya, demikian juga dari sisi ucapan misalnya. Karena kekufuran itu bukan cuma dari perbuatan, juga bisa dari ucapan dan keyakinan. Lakinnahu lam yakfur ainan, tapi orangnya, individunya tidak otomatis divonis kafir. Ya.
fa kufru fa kafara naw'an la ainan. Maka dari kasus Ammar tadi kita katakan perbuatannya jenisnya kufur, jenis perbuatannya kufur, tapi individunya tidak kafir. Walladzi mana'a min takfirihi al-ikrah. Nah, kalau kasusnya Ammar ini yang mencegah Ammar dari kekufuran adalah al-ikrah, yaitu paksaan. Wa mimma dzakara Ibnu Taimiyah kisah Qudamah ibni Mad'un al-Badri lamma istahalla syurbal khamri wa qad rawaha Abdur Razzaq bi isnadin sahih wa anna Umar wa man ma'ahu minas sahabah lam yukaffiru. Faqala Ibnu Taimiyah fadalla ala ijma'is sahabah ala i'tibarihim at-ta'wil mani'an minat takfir wa ma'a talabbusi Qudamah ibni Mad'unin bil kufri illa annahu lam yakfur bi ainihi bal huwa badriyun radhiyallahu anhu. Dan diantara dalil, dan ini juga diantara penghalang kekufuran, yaitu gagal paham alias salah dalam takwil terhadap dalil. Ya, gagal paham, salah paham terhadap dalil. Ini kalau bisa dimasukkan ke yang pertama tadi bisa, yaitu ketidaktahuan. Ya, karena dia gagal paham memahami dalil sehingga menyebabkan dia kufur. Ada kasus seorang sahabat yang bernama Qudamah bin Mad'un. Ya, Qudamah ibnu Mad'un pakai dha, saudaranya ta. Mad'un. Dia ini seorang veteran perang Badar. Antum tahu ya, kalau veteran perang Badar ini punya kedudukan apa? Mulia. Yang mana Allah mengatakan, kata Nabi SAW, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat apapun yang kalian mau, Allah sudah mengampuni kalian. Qudamah ibnu Mad'un al-Badri, karena dia veteran perang Badar, itu di zaman Khalifah Umar ibnu Khattab menghalalkan khamr, jemaah. Ya, menghalalkan minum khamr. Antum kalau ditanya perbuatan keyakinannya Qudamah bin Mad'un yang menghalalkan khamr, maka ini termasuk jenis apa? Kekufuran, menghalalkan yang diharamkan sama Allah SWT. Tapi ternyata Umar ibnu Khattab dan sahabat yang lain tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena dia salah paham terhadap dalil, yaitu firman Allah dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal mu'minina laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ada larangan atas apa yang mereka makan. Jadi gak ada larangan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, sepanjang mereka bertakwa. Jadi menurut Qudamah bin Mad'un, gak ada larangan kita minum khamr sepanjang kita masih bertakwa. Tuh, dia gagal paham, salah takwil, salah memahami ayat. Ada yang nemu itu surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 93. Ya, surah Al-Maidah ayat 93. Tidak ada larangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh atas apapun yang mereka makan sepanjang mereka masih beriman dan bertakwa. Jadi kata Qudamah bin Mad'un, saya minum khamr, tapi sepanjang saya bertakwa kepada Allah, maka tidak ada larangan atas apa yang saya makan dan saya minum. Maka dia minum khamr. Nah, kenapa nggak dikafirkan sama Umar? Karena Qudamah bin Mad'un ini salah paham. Dibantah oleh para sahabat bahwasanya kalau kau bertakwa kepada Allah, harusnya kau meninggalkan khamr. Ya, di antara konsekuensi takwa adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan takwa itu gitu, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Nah, khamr termasuk yang dilarang. Kalau kau bertakwa kepada Allah, harusnya kau tinggalkan khamr itu.
Ya, maka Qudamah bin Mad'un tidak dikafirkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang salah paham, salah takwil, maka tetap disalahkan ucapannya, pendapatnya tetap disalahkan, tapi orangnya itu tidak dikafirkan karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya tadi? Salah takwil, ya, salah menafsirkan dalil. Kemudian ammas sunnah, ya, adapun dalil dari sunnah, fayadullu lidzalika adillatun minha ma rawal Bukhari min qissati Rabi' binti Muawwidh wa kanatil jariyah tughanni. Kalau dari sunnah yang menunjukkan, dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran maka otomatis pelakunya itu murtad, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seorang budak wanita yang bernama Rabi' bintu Muawwidh. Dia ini seorang budak wanita yang suka menyenandungkan syair. Ya, perhatikan, dia menyenandungkan syair dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ya, wa fina nabiyyun, dan di sisi kami ada seorang nabi. Sinten yang dimaksud? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi kami ada seorang nabi ya'lamu ma fi ghadin, yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ini dari mana sisi salahnya? Mengetahui yang gaib, meyakini bahwa ada selain Allah yang mengetahui yang gaib. Di antaranya apa yang terjadi besok. Nabi SAW dengan segala kemuliaan beliau, tetap beliau itu nggak tahu yang gaib. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki upaya, aku tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat mudarat bagi diriku kecuali dengan izin Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, Nabi diperintahkan ngomong gini, seandainya aku tahu yang gaib, tentu aku akan mendapatkan kebaikan dan aku tidak ditimpa keburukan. Nah, budak ini mengatakan Nabi tahu yang gaib. Berarti dalam timbangan syar'i, ucapannya budak ini ucapan apa? Kufur, bid'ah atau maksiat? Kufur. Ya, syirik ucapannya. Karena namanya kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah, yaitu mensejajarkan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Di antara kekhususan Allah yaitu hanya Allah yang tahu yang gaib. Itu areanya Allah. Allah tok ijenan nang kono, gak oleh sing mlebu-mlebu ngono gak oleh. Nah, iki dilebokno. Nabi itu dimasukkan ke dalam area khususnya Allah. Nah, ini namanya syirik. Kata beliau, hadza kufrun. Ini kekufuran ucapannya budak ini. Walam yukaffirha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi tidak mengkafirkannya. Ya, karena ada penghalangnya. Apa itu? Li annaha kanat tajhal. Karena dia, wanita ini posisinya jahil, tidak tahu. Ya. Wa minha ma rawal Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'idin wa Abi Hurairah wa akhrajahu al-Bukhari an Hudzaifah fi ar-rajuli alladhi jama'a banihi fi wafatihi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah tentang kisah seorang yang dalam kondisi sakaratul maut. Seorang bapak ketika dalam sakaratul maut, dia itu mengumpulkan anak-anaknya. Tsumma kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, idza ana mitu fa ahriquni tsumma daruni fil yam. Wahai anak-anakku, engko nek bapak sedo, nanti kalau bapak mati, maka bakar ya jasadnya bapak ini. Kemudian kalau sudah jadi abu, tebarkan abunya di laut.
Kata dia, kata bapaknya, la in qadara alayya rabbi la yu'adzibani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Sungguh, kalau memang Allah mampu untuk membangkitkan aku, maka sungguh aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah Allah siksa seorang pun dari makhluk-makhluknya. Artinya dia melakukan itu, cek gak dia apa no? Cek gak disiksa. Iki kok nek diobong awune diwer-wer nang laut, Allah gak iso ini. Kangelan ini. Kan gitu kan. Ini keyakinan yang apa? Batil, kayak kufur itu. Ada nih. Sakjane iya. Masa ono 11 sih? Biasanya mentok itu 7 lebih 10. Iya, biasanya 7 lebih 10. Seumur-umur gak pernah 7 lewat 11 itu. Nang Surabaya loh ya. Iya, paling mentok itu biasanya Isya itu 7 lewat 10. Nggak tahu kalau apa namanya? Beda waktu ya. Waktu Indonesia bagian Jagir. Wallahu a'lam. Dan insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bawakan langsung hadisnya. Ini kita bukakan Sahih Al-Bukhari. Tadi sebagaimana diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi." Ada seseorang yang dia itu banyak berbuat dosa. Ya, banyak melakukan perbuatan maksiat.
Falamma hadarahul maut, ketika dia kedatangan mati alias dalam keadaan sakaratul maut, qala li banihi, maka dia berkata kepada anak-anaknya, idza ana muttu fa ahriquni thumma hanuni thumma darruni fil rih. Kata dia, wahai anak-anakku, nanti kalau bapak mati maka bakarlah aku, kemudian tumbuklah, ya ditumbuk, kemudian terbangkan ke angin, ya terbangkan abunya. Fa wallahi, maka demi Allah, la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni adzaban ma 'adzabahu ahadan. Sungguh kalau seandainya tuh, jadi dia nggak yakin, seandainya Robku bisa membangkitkan aku, wis habis sudah bapak ini. Entek wis, bapak akan disiksa dengan siksaan yang tidak akan pernah Allah menyiksa makhluknya seperti siksanya kepadaku. Karena dia sudah tahu perbuatannya ini apa? Melampaui batas. Makanya untuk ngakali cek gak disiksa, diwer-wer debunya itu, disebar debunya itu. Nah, nanti dikira dianggapnya Allah nanti kesulitan mengumpulkan dia, membangkitkan dia. Maka di sini jenis kekufurannya adalah dia meyakini Allah tidak mampu. Ya, dia meyakini Allah tidak mampu membangkitkan dia. Barangkali ya, bisa jadi Allah nggak mampu, mungkin saja. Kemudian falamma mata fu'ila bihi dzalik. Ketika dia mati, maka sang anak-anaknya melakukan wasiat sang bapak tadi. Jadi ditiru ya. Di wasiat itu kalau menyelisihi syar'i nggak boleh dijalankan wasiatnya. Nanti bapak kalau mati dikremasi saja, ojo, jangan dituruti wasiatnya. Nanti kalau bapak mati kuburkan di belakang rumah, ojo, ya jangan dituruti. Nanti kalau bapak mati bikinkan kubahnya yang bagus, kejengnya yang bagus, ya kan, pesan marmer yang bagus, jangan dituruti. Ya, kalau nggak syar'i jangan dituruti. Dan ketika mati maka dilakukanlah seperti yang diminta oleh bapaknya tadi, dibakar, ditumbuk, kemudian ditebar abunya. Fa amarallahul ardo, maka mudah Allah berkata kepada bumi, ajma'i ma fiki minhu, wahai bumi kumpulkan jasadnya orang ini. Fa fa'alat, bumi pun langsung mengumpulkan jasadnya orang ini tadi. Allah ala kulli syai'in qadir. Fa idza huwa qa'im, ternyata dia bisa dibangkitkan dan dia berdiri di hadapan Allah kelak. Faqala, maka Allah bertanya kepada dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, wahai fulan, apa yang mendorongmu melakukan apa yang kau lakukan itu, yaitu dibakar kemudian jasadnya ditebarkan. Apa yang mendorongmu melakukan itu? Qal ya rabbi khasyatuka, aku melakukan itu karena takutku kepadamu ya Allah. Wedi deh kalau disiksa sama Allah Azza wa Jalla. Maka takutnya ini itu hak. Loh, takut kepada Allah itu benar atau salah? Benar, takutnya kepada Allah. Fa ghafara lahu, lihat, Allah pun mengampuni dia. Ya, seandainya dia kafir, mungkin nggak diampuni sama Allah? Tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang kafir, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang kafir enggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diampuni sama Allah berarti menunjukkan bahwa dia, meskipun kita katakan jenis perbuatannya adalah kufur, keyakinan-keyakinan yang kufur, tapi tadi belum tentu orangnya apa? Kafir, keluar dari Islam, karena ada penghalangnya. Sekarang kita lanjutkan kata Syekh. Qala Ibnu Qutaibah fi ta'wili mukhtalafil hadits. Berkata Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadits, dan juga disebutkan Wabnu Abdil Bar oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Wabnu Hazmin dan Ibnu Hazm, Wabnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama fi Majmu'il Fatawa, seperti dalam Majmu' Fatawanya, wa fi ghairihi, dan kitab-kitab yang lain. Ya, mereka semua mengatakan alladzi mana'a min takfirihi huwal jahal, yang menyebabkan orang ini tadi yang dibakar terus kemudian abunya dibuang, kenapa dia enggak
enggak kafir di sisi Allah, yaitu karena al-jahl, ketidaktahuan. Dia enggak tahu kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka akhirnya dia tidak dikafirkan. Buktinya apa? Buktinya apa kalau orang ini enggak kafir? Diampuni sama Allah. Tapi tetap jenis perbuatannya apa? Kufur. Ini jangan nanti gara-gara hadis ini, oh berarti boleh Ustadz ya meyakini Allah itu tidak mampu, tidak berkuasa. Buktinya orang ini nggak kafir. Apa maksudnya? Berarti boleh ya meyakini Allah itu lemah, nggak mampu membangkitkan manusia. Berarti boleh. Kan orang ini buktinya nggak kafir. Ya Pak. Tetap katakan perbuatannya apa? Kufur, ucapannya kufur, keyakinannya kufur. Namun orangnya tidak otomatis dikafirkan. Ya, faidan ma'a kaunir rajuli talaffadha bi kalimatil kufri illa annahu lam yakfur ainan. Maka kesimpulannya, meskipun seseorang itu dia mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan kufur atau meyakini sesuatu yang kufur, tapi ternyata individunya tidak langsung bisa dikafirkan karena adanya penghalangnya tadi. Ini menunjukkan ahlus sunnah salafiyun yang mereka tuduh wahabi itu adalah orang-orang yang hati-hati dalam memvonis siapa? Individu-individu muslim. Ya, kita tekankan ini karena banyak tuduhan-tuduhan kita dituduh gemar mengobrol murah vonis kafir. Fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir. Enggak. Yang selama ini kita bahas itu kebanyakan apanya? Perbuatannya. Ya, maka samakan atau miripkan dengan vonis terhadap perokok. Orang yang merokok beda dengan perbuatan rokoknya. Kita boleh mengatakan ya, merokok, perbuatan merokok itu bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan. Boleh nggak kita mengatakan demikian secara umum? Boleh. Setiap orang yang merokok kanker. Siapapun yang merokok maka impoten misalnya. Ini vonis secara apa? Umum. Ya, dalam rangka apa? Untuk memberikan ancaman kepada pelakunya. Sama kita katakan ini nyembah kuburan, minta-minta kepada wali-wali yang telah mati, syirik. Sebagai bentuk apa? Tahdzir, ancaman, wonge mandek dari perbuatan itu. Sama rokok tadi juga kita akan katakan demikian sebagai ancaman agar dia berhenti. Tapi individunya Pak Fulan yang merokok bisa nggak langsung kita vonis impoten? Nggak bisa, jangan loh. Ada orang merokok langsung bikin impoten ini pasti, jangan. Ada apanya? Ada penghalangnya. Terkadang ada penghalangnya. Enggak kok Ustaz, tetangga saya itu ya kan merokok berat, 1 hari 1 slok. Insya Allah 1 hari 1 slok. Tapi dia check up di rumah sakit, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, sembarang macam sehat. Ya. Mungkin enggak? Mungkin ada penghalangnya. Ya, mungkin penghalangnya apa? Dia imbangi dengan vitamin lah, atau dia imbangi dengan olahraga lah, atau diimbangi dengan makanan-makanan yang istilahnya junk food yang tidak bergizi atau apa, dihindari. Bisa jadi. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, tapi jangan kemudian kita katakan oh berarti perbuatannya benar ya. Enggak, tetap dikatakan perbuatannya apa? Salah, meskipun orangnya tidak divonis sakit. Jangan gara-gara kasus Pak Fulan yang sehat ini, perokok yang sehat ini, kemudian Anda generalisir, oh berarti perbuatannya tepat, kena ditiru ini. Ojo. Tetap gak kena di apa no? Gak kena ditiru. Ya. Wallahu a'lam. Pas ya, kita cukupkan saja karena isyaknya semakin malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.